Baik teman-teman semua, eh, kita langsung masuk ke materi. Jadi pada hari ini sesuai dengan janji saya di awal, kita akan membahas tentang penggabungan antara metode kualitatif dan juga metode kuantitatif dalam konteks penelitian sosial gitu. Nah, capaian yang diharapkan dari perkuliahan pada hari ini adalah kawan-kawan semua nanti mampu kemudian untuk menjelaskan secara sederhana tentang metode penelitian campuran atau mixed method dalam penelitian sosial. Mampu menjelaskan ini bisa diaktualisasikan dalam berbagai macam bentuk, misalnya dengan menjawab pertanyaan atau kemudian berpendapat. Itu salah satu bentuk bahwa teman-teman semua bisa menjelaskan kembali gitu. Nah, sederhananya sebagaimana pernah saya singgung di beberapa pertemuan terakhir gitu, bahwa kuantitatif itu memang identik dengan penelitian-penelitian yang menggunakan angka-angka begitu teman-teman semua ya. Dan sebaliknya di sisi lain bahwa kualitatif itu identik dengan penggunaan teks atau kemudian gambar untuk menjelaskan sebuah fenomena. Sebuah fenomena atau kemudian sebuah realita dari hasil observasi, hasil wawancara, hasil focus group discussion gitu. Saya recall atau kemudian merefresh ingatan kita tentang metode kuantitatif begitu kawan-kawan semua, bahwa kuantitatif itu adalah sebuah penelitian yang dia memang identik dengan angka-angka. Jadi informasi atau data yang dikumpulkan itu biasanya dalam bentuk angka, kemudian proses menganalisisnya juga identik dengan proses-proses kuantifikasi, misalnya menggunakan tabel atau kemudian menggunakan semacam skor gitu ya. Seperti teman-teman semua bisa lihat di bawah sini. Jadi ada interval gitu. Intinya realitas-realitas data-data yang ditemukan di lapangan yang sebelumnya mungkin hanya dalam bentuk ucapan orang atau kemudian persepsi atau pendapat orang, tapi kemudian dikonversi dalam bentuk angka, dikonversi dalam bentuk nilai gitu, diberikan nilai. Gitu. Nah, metode kuantitatif ini digunakan untuk memberikan ukuran, memberikan nilai, memberikan value terhadap berbagai macam hal dari hasil fenomena-fenomena atau realitas yang kita temukan di lapangan, atau kemudian informasi-informasi yang disampaikan oleh si responden atau kemudian objek yang sedang kita teliti begitu. Dan yang menarik adalah bahwa penelitian kuantitatif ini hasilnya itu bisa dianggap sebagai sebuah atau kemudian bisa diangkat menjadi hasil generalisasi gitu. Diangkat menjadi lebih abstrak, menjadi lebih umum gitu. Jadi penelitian-penelitian misalnya ketika kita ingin melakukan penelitian tentang kemiskinan begitu ya, atau kemudian tentang efektivitas BPJS tadi, tentang seberapa besar atau kemudian seberapa baik sih efektivitas BPJS di Indonesia, maka kita tidak perlu harus melakukan wawancara kepada seluruh orang di Indonesia, tapi cukup mengambil beberapa sampel dan itu pun bisa lakukan hanya di beberapa kota saja, mungkin di kota-kota besar atau kemudian representatif dari pulau begitu, misalnya di Pulau Sumatera diambil beberapa kota saja, di Pulau Jawa diambil jumlah kota yang lebih banyak karena mayoritas masyarakat ada di Jawa begitu, atau kemudian di daerah di Sulawesi, di Kalimantan dan di Papua itu digabungkan menjadi satu gitu. Intinya adalah nanti hasilnya itu bisa dianggap sebagai hasil dari efektivitas BPJS di Indonesia begitu. Padahal kita melakukannya tidak meneliti secara menyeluruh gitu. Tapi hasil penelitiannya bisa diangkat menjadi sesuatu yang sangat general gitu. Nah, kebalikannya teman-teman semua, bahwa kalau penelitian kualitatif itu kita sebagai seorang peneliti fokus pada detail gitu. Kita
ingin mencari informasi yang sebisa mungkin spesifik gitu. Yang kalau bisa itu sangat mendalam. Kita tidak dalam penelitian kualitatif, kita tidak ada rencana untuk mengangkat hasil penelitian kita itu sebagai sesuatu yang bisa diterima secara umum gitu loh. Karena apa? Karena semuanya itu bergantung atau punya bahwa penelitian kualitatif itu punya istilahnya itu kontekstual gitu. Jadi dia disesuaikan dengan mungkin lokasi, lokus dari penelitiannya. Ketika penelitian itu dilakukan di Yogyakarta, artinya hasil penelitian tersebut hanya bisa diakui di Yogyakarta gitu loh. Jadi ketika dilakukan di Semarang atau kemudian di Solo, maka besar kemungkinan hasil penelitiannya akan berbeda begitu. Atau kemudian secara time frame, konteks time frame gitu, bahwa kita meneliti, misalnya ketika kita ingin meneliti efektivitas BPJS tadi, maka kemudian kita untuk mempersempit atau memperdalam atau kemudian sehingga penelitian kita ini menjadi spesifik, maka time frame yang digunakan dalam konteks penelitian BPJS nanti mungkin 5 tahunan gitu loh. Jadi segala aturan atau kemudian skala data-data atau informasi-informasi yang lewat dari tahun kelima, dalam artian berarti kalau tahun 2021, berarti semua informasi yang ada tentang BPJS yang berada pada tahun 2015 itu diabaikan. Jadi kita fokus pada tahun 2016 sampai 2021 begitu. Jadi semuanya kembali kepada konteks, entah itu konteks waktu, konteks lokasi, dan berbagai macam hal lagi. Makanya tadi biasanya penelitian kualitatif ini nanti ada salah satu desain atau salah satu tekniknya itu disebut dengan studi kasus gitu. Ini saya izin off cam teman-teman karena kendala sinyal. Ya. Metode kualitatif ini, dia membantu peneliti untuk membangun ide atau hipotesis. Maaf, di sini bukan hipotesis ya, salah. Jadi asumsi. Dan mengungkapkan fakta-fakta dari sudut pandang objek yang diteliti gitu. Makanya kalau biasanya penelitian kualitatif ini dia lebih apa ya bahasanya itu, lebih alami gitu. Jadi tidak ada intervensi apapun. Jadi ya sebagaimana realitas pada kenyataannya begitu. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu dia sudah didesain gitu, sudah kira-kira apabila hasil penelitiannya keluar dari desain, maka itu bisa dianggap salah atau kemudian dianggap perlu perbaikan gitu. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, karena dia sifatnya adalah penelitian yang alamiah gitu, apa adanya, maka kemudian informasi apapun yang kita dapatkan di lapangan selama proses pengumpulan data, ya itu akan kita sampaikan gitu, itu akan kita tulis di dalam laporan gitu. Teknik-teknik dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif teman-teman semua. Dimana kalau dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya adalah berbentuk angket atau kemudian kuesioner gitu. Nah, tapi kalau dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu adalah si peneliti itu sendiri. Jadi kita sebagai peneliti merangkap kemudian menjadi instrumen penelitian. Bahwa yang saya tulis di sini tentang FGD, kemudian wawancara atau kemudian observasi, itu hanyalah salah satu teknik yang digunakan oleh si peneliti sebagai instrumen penelitian gitu. Jadi kita biasanya akan melakukan wawancara langsung nih dengan antara si peneliti dengan informan begitu. Dan pada umumnya pertanyaan-pertanyaannya bersifat open ended. Jadi si informan dia bisa menceritakan apapun, menyampaikan informasi apapun yang mungkin relate dengan topik dan isu-isu yang sedang kita cari tahu, kita teliti gitu. Tapi sebaliknya kalau di penelitian kuantitatif biasanya dia close ended. Jadi pertanyaan itu sudah ada jawabannya di bawah. Jadi si responden
maka jawaban yang dia sampaikan itu harus menyesuaikan dengan ketersediaan jawaban yang ada di dalam daftar pertanyaan yang disampaikan oleh si peneliti gitu. Dalam penelitian kualitatif, kita juga seorang peneliti itu bertindak sebagai observer, teman-teman. Jadi kita ketika melakukan wawancara gitu, kita juga mengamati nih gerak-geriknya gitu. Kita mengamati perilaku dia menjawab gitu. Kita kemudian mencari tahu apakah yang dia katakan ini benar atau kemudian yang dia katakan ini tidak sesuai. Karena apa? Karena mungkin dia berada di dalam situasi yang terdesak. Misalnya ketika kita ingin menanyakan nih tentang kita melakukan penelitian di sebuah pabrik gitu ya. Terus kita bertanya kepada karyawan, menurut Bapak apakah gaji di pabrik ini sudah sesuai dengan UMR atau belum gitu? Atau kemudian menurut Bapak apakah lingkungan kerja di pabrik ini sudah nyaman gitu? Ketika teman-teman melontarkan pertanyaan itu, tapi pada saat melontarkan pertanyaan itu ada manajer atau kemudian ada pemilik pabrik di sebelahnya, maka biasanya si informan akan menyampaikan hal yang tidak sebenarnya dia rasakan begitu. Karena apa? Karena dia merasa tertekan, merasa kemudian ketika dia mengatakan bahwa gajinya di bawah UMR atau kemudian lingkungan kerja tidak nyaman karena waktu istirahatnya sebentar, maka dia ketika selesai proses wawancara dilakukan, dia merasa posisinya sebagai karyawan akan terancam begitu. Jadi dia terpaksa harus menyampaikan informasi-informasi yang tidak valid gitu, tidak sebenarnya gitu. Tapi berbeda lagi ketika teman-teman semua melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama, tapi face to face hanya berdua begitu, atau kemudian dibuat semacam didesain di mana kondisi dia nyaman, mungkin ketika dia sedang beristirahat atau kemudian ketika dia sedang tidak bekerja begitu. Kemudian dia pasti biasanya si informan akan menyampaikan informasi yang lebih detail, lebih jelas dan apa adanya. Makanya seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif begitu perlu mengasah bagaimana dia mengobservasi sesuatu. Jadi observasi itu tidak terbatas hanya perilaku-perilaku atau behavior dari si informan, tapi teman-teman juga Halo teman-teman, apakah slide-nya kelihatan? Halo, slide-nya udah muncul kembali kawan-kawan semua? Dek, ada nonton film ya? Wow, jangan download dulu. Halo, halo kawan-kawan mahasiswa. Sudah terlihat, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Oh iya, ya. Oke. Saya lanjut. Nah, jadi salah satu teknik yang bisa juga digunakan untuk metode kualitatif itu ada FGD juga gitu. Jadi terkadang karena satu dan dua hal, keterbatasan waktu lah misalnya, bahwa proyek penelitian ini harus cepat selesai, maka teman-teman terpaksa harus melakukan wawancara kepada beberapa orang sekaligus gitu dalam waktu bersamaan. Nah, ini disebut dengan teknik FGD lah, gitu, focus group discussion. Sekarang kita masuk ke mixed method. Kawan-kawan semua, jadi istilah mixed methods ini juga dikenal dengan multi strategy research. Jadi intinya adalah penelitian yang dia menggunakan berbagai macam teknik, berbagai macam strategi. Tapi beberapa tahun belakangan konsep yang kemudian berkembang itu adalah konsep mixed method gitu. Jadi orang-orang dalam hal ini para akademisi itu lebih familiar dengan mixed methods. Nah, menurut Creswell dan juga Plano Clark gitu bahwa metode mixed methods ini dia digunakan untuk
mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya juga dengan cara menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah desain penelitian atau rumusan masalah yang sama gitu teman-teman semua. Jadi kita lari ke kesimpulan bahwa mixed method itu digunakan untuk menjelaskan penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam sebuah penelitian yang sama gitu. Jadi kalau teman-teman semua melakukan penelitian berbeda, apalagi dengan rumusan masalah yang berbeda, itu artinya penelitiannya bukan penelitian yang sama, yang lama gitu ya. Jadi itu teman-teman sudah melakukan penelitian yang baru gitu, berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya begitu. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mendapatkan pemahaman atau informasi atau kemudian data yang lebih menyeluruh gitu, tentang sebuah isu atau masalah atau ide gitu. Menyeluruh ini dalam artian yang sangat luas gitu teman-teman semua. Bisa itu lebih dalam artian yang lebih komplit, yang lebih bermacam-macam, atau kemudian menyeluruh dalam artian yang lebih detail, yang lebih spesifik gitu. Akan tetapi sebenarnya ada perdebatan tentang penggunaan mixed method dalam penelitian kawan-kawan semua. Jadi beberapa kelompok orang atau kelompok-kelompok akademisi itu mereka menolak besar penggunaan mixed method dalam penelitian. Tapi juga ada yang kemudian menerima atau kemudian menganggap bahwa mixed method ini juga sebagai metode ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kita mulai dari yang pertama, dari soal perdebatan orang yang menolak gitu. Jadi kelompok-kelompok yang menolak mixed method sebagai metode ilmiah, mereka punya argumen bahwa kalau kuantitatif dan kualitatif itu jelas epistemologi dan ontologinya, sebagaimana pernah saya sampaikan dulu di awal gitu ya. Bahwa kuantitatif itu dia berbicara soal eksperimen, kemudian juga objektif gitu, objektivitas. Sedangkan kalau kualitatif itu dia berbicara soal pengembangan gitu. Jadi dari sini bingung nih si mixed methodnya ada pada posisi di mana epistemologi dan ontologinya gitu. Kemudian yang kedua, bahwa kalau kualitatif dan kuantitatif itu paradigmanya jelas gitu. Jadi ada paradigma deduktif, ada paradigma induktif. Kalau kuantitatif kan dia deduktif dari yang umum, abstrak, makro, teori diturunkan menjadi realitas-realitas yang ada di lapangan atau kemudian evidence yang ada di lapangan. Sebaliknya kalau kuantitatif itu induktif gitu. Jadi dari fenomena-fenomena realitas yang ada di lapangan, evidence yang ada di lapangan baru diangkat ke level yang lebih abstrak gitu. Nah, kalau mixed method mau seperti apa kan gitu. Nah, jadi dua argumen ini yang kemudian menjadi senjata bagi kelompok-kelompok yang menolak bahwa mixed method itu bukan sebuah metode ilmiah begitu. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok-kelompok yang kemudian dia menerima mixed method itu sebagai sebuah metode penelitian. Nah, argumentasinya adalah metode apapun yang dilakukan selama dirasa dapat bekerja dengan baik untuk menjawab rumusan masalah penelitian atau rasa keingintahuan terhadap sesuatu dari seorang peneliti itu maka dianggap sebagai metode yang ilmiah, yang relevan gitu. Sehingga keberhasilan penelitian itu diukur dari kemampuan penelitian tersebut menjawab rumusan masalah. Baik itu dia menggunakan metode kualitatif atau kemudian kuantitatif atau menggabungkan keduanya tidak jadi masalah gitu. Nah, makanya kelompok-kelompok atau golongan yang menerima bahwa mixed method itu adalah sebuah metode ilmiah punya argumentasi seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi intinya apapun metode yang kamu gunakan selama itu bisa menjawab rumusan penelitianmu
maka itu dianggap sebagai, maka penelitianmu bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, sekarang kita ke desain. Kita berbicara soal apa sih yang membedakan antara desain kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Pertama, kalau kuantitatif itu dia ada experimental design sama survei. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya pada saat kita membahas spesifik tentang metode kuantitatif gitu. Kalau kualitatif dia lebih lebih bervariasi, lebih macam. Ada yang dia naratif deskriptif, ada fenomena, ada kemudian etnografi, ada grounded theory, kemudian ada studi kasus begitu. Nah, kalau yang mixed method itu ada sekuensial, ada kongruen sama transformatif. Ini adalah desain yang paling dasar begitu teman-teman semua. Tapi ini yang lebih kompleks gitu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas hanya dua ini aja, sekuensial sama kongruen. Nah, sekarang kita masuk ke desain penelitian mixed method gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penggabungan metode atau kemudian metode campuran itu? Bahwa di sini kawan-kawan semua bisa lihat pada gambar, mixed method itu dia mencampur berbagai macam hal antara kuantitatif dan kualitatif. Intinya adalah diharapkan proses pencampuran itu dapat menutupi kekurangan antara metode yang satu dengan metode yang lainnya begitu. Jadi bisa itu mencampur adukan pendekatan atau kemudian teknik sampling atau kemudian teknik pengumpulan data atau kemudian proses analisisnya begitu. Nah, kalau ditanya misalkan kita contohkan gitu ya, teknik pengumpulan data salah satunya kan kalau di kuantitatif itu dia ada yang menggunakan kuesioner, ada survei, ada sensus, ada checklist gitu. Nah, kalau kualitatif itu ada wawancara, ada observasi, ada FGD, ada dokumen atau materi audiovisual atau kemudian studi kasus gitu. Kalau kita menggunakan metode kuantitatif nih dalam mixed methods gitu ya. Kemudian kita menyebar kuesioner, angket ke banyak orang, ke 100 orang gitu. Oke, kita mendapatkan data yang sangat banyak gitu, 100 responden. Tapi apakah kemudian data tersebut bisa dikatakan kaya informasi dalam tanda kutip gitu ya. Nah, maka untuk mencapai titik di mana data yang kita kumpulkan itu kaya dengan informasi yang benar, yang valid gitu, maka bisa kita tutupi lewat penggunaan wawancara gitu. Jadi selain kita menyebar kuesioner, kita juga melakukan wawancara ke beberapa responden atau ke beberapa informan. Nah, klasifikasi mixed methods kawan-kawan semua. Jadi secara umum adalah sebenarnya kita bisa melihat dua begitu ya, dua. Jadi ada dia yang dominan kuantitatif, dominasi penelitian itu teknik yang digunakan itu didominasi oleh metode kuantitatif. Sebaliknya ada dia yang didominasi oleh kualitatif gitu. Menggabungkan kedua metode tersebut dalam waktu bersamaan itu disebut dengan kongruen. Tapi ketika kita melakukan satu metode kemudian baru melakukan metode lain itu disebut dengan sequence gitu loh. Jadi selesai dulu satu metode baru kita melakukan metode lain gitu. Jadi selesai dulu kita menyebar responden tadi kan kuesioner kita sebar nih ke 100 responden, kita dapat dulu datanya, kita analisis, baru kita wawancara lagi para responden atau informan, itu disebut dengan sequence. Jadi pekerjaan B bisa dilakukan kalau pekerjaan A selesai. Nah, tapi kalau congruence dia pekerjaan A maupun pekerjaan B, jadi menyebar kuesioner ataupun melakukan wawancara itu dapat dilakukan dalam waktu yang sama gitu loh. Dalam waktu bersamaan. Nah, kalau teman-teman semua lihat diagram ya diagram di sebelah ini. Jadi intinya adalah temuan-temuan dari kedua teknik tersebut akan membantu kita untuk
mempertajam analisis gitu, mempertajam analisis dari isu atau tema yang sedang kita bahas. Sehingga apa? Sehingga diharapkan hasil penelitian atau kemudian hasil penelitiannya dapat menjawab pertanyaan penelitian kita gitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih detail. Jadi sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa ada dia yang desain yang kompleks, kemudian ada dia yang desainnya paling dasar gitu teman-teman semua. Kalau yang paling dasar itu ada yang disebut dengan convergence paralel, kemudian ada explanatory, ada juga exploratory, jangan sampai terbalik-balik kawan-kawan semua, kemudian ada embeds gitu. Sedangkan yang kompleks ada dia transformatif sama multipath gitu. Jadi ini tapi untuk perkuliahan pada pertemuan hal ini tidak akan kita bahas gitu. Jadi kita membahas tentang tipe-tipe paling dasar saja. Kita awali dengan convergent parallel design gitu teman-teman semua. Tujuan dari teknik ini adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dalam waktu bersamaan. Jadi pekerjaan kuantitatif sama pekerjaan kualitatif itu dilakukan dalam time frame, dalam waktu yang samaan gitu. Selain itu proses analisis data juga dilakukan dalam waktu yang sama selama proses penelitian. Jadi teknik yang satu itu sudah bisa dilakukan sebelum mendapatkan data dari atau kemudian hasil data atau kemudian hasil informasi dari teknik sebelumnya gitu. Nah, kalau kawan-kawan semua lihat di sini ada kita kasih sign A sama B gitu ya. Bahwa ketika teman-teman menggunakan desain convergent paralel, maka teman-teman semua bisa mengumpulkan data dengan metode kuantitatif, menyebar kuesioner gitu. Kemudian dalam waktu bersamaan teman-teman juga bisa melakukan proses wawancara. Kemudian meski nih kuesioner udah didapatkan kembali nih dalam hitungan beberapa hari gitu ya. Kalau wawancara kan biasanya butuh waktu yang lama gitu. Karena kita ingin mendapatkan informasi sedetail mungkin. Nah, kita udah dapatkan tadi nih kuesioner udah kembali ke kita nih 100 eksemplar. Nah, maka kita langsung bisa melakukan proses analisis tanpa harus menunggu metode kualitatif atau wawancaranya tadi selesai gitu. Jadi pekerjaan A sama pekerjaan B bisa dilakukan dalam waktu bersama-sama. Nah, maka kemudian akhirnya muaranya adalah ke data gitu. Data. Jadi baik data A atau kemudian data dari pekerjaan B akan digunakan untuk proses analisis yang lebih komprehensif tadi gitu. Kemudian diinterpretasikan, dicari tahu makna-makna dari jawaban-jawaban mereka, kemudian di cross check kembali dengan hasil kuesioner atau surveinya begitu. Nah, itu yang desain convergent parallel. Nah, kita masuk yang kedua. Desain yang kedua itu explanatory sequence. Sequence gitu teman-teman ya. Kalau explanatory ini tujuan atau kemudian teknik yang pertama kali dilakukan itu adalah teknik kuantitatif. Kemudian diikuti dengan pengambilan data kualitatif, teman-teman semua. Kalau dilihat pada slide di bawah, pada gambar di bawah ini kawan-kawan semua, jadi kita pertama kali mengumpulkan data kuantitatif, kemudian data itu dianalisis dulu, diolah di SPSS, diterjemahkan gitu ya, ditulis dalam bentuk laporan atau kemudian dalam bentuk brief laporan penelitian. Nah, setelah pekerjaan tersebut selesai, baru kita bisa masuk ke pekerjaan berikutnya, yaitu pengumpulan data dalam teknik atau metode kualitatif gitu. Nah, fungsinya dari metode kualitatif tadi yang kemudian dilakukan pada fase kedua ini adalah dia untuk membantu menjelaskan temuan-temuan yang
sudah ada di dalam metode atau teknik kuantitatif tadi gitu. Jadi misalnya dicari tahu nih dari 100 angket yang disebar gitu ya. Biar mudah angkanya, didapatkan informasi bahwa 90 responden mengatakan tidak puas dengan pelayanan BPJS di Rumah Sakit Sarjito gitu. Wah, dengan kita sudah tahu nih gambaran bahwa ternyata responden sebagai sampel gitu, sampel dari populasi pasien di Sarjito, dia mengatakan tidak puas dengan pelayanan BPJS. Nah, tidak puas di sini dalam artian seperti apa? Maka kita masuk ke teknik yang kedua, kita cari tahu. Kemudian kita wawancari. Nah, maksud Bapak kemarin tidak puas itu lebih ke arah apa, Pak ya gitu. Apakah dari segi pelayanannya yang kemudian dipersulit oleh pihak rumah sakit, atau kemudian dari segi fasilitasnya yang diterima itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak atau seperti apa. Nah, itulah fungsi teknik kualitatif tadi untuk memperkaya, untuk menjelaskan, mengeksplain apa sih 90% yang tidak puas ini. Nah, begitu. Sebaliknya kalau yang kedua itu adalah ketiga maksud saya adalah exploratory. Mengeksplor ya, intinya mengeksplor teman-teman semua ya. Metode yang kemudian digunakan pertama kali itu adalah kualitatif gitu. Jadi kita melakukan wawancara terlebih dahulu, kita melakukan FGD, kemudian hasilnya kita analisis gitu di pekerjaan A ini, kemudian dibuat brief laporan. Nah, didapatkan nih bahwa dari wawancara yang dilakukan kepada 5 informan, mereka merasa tidak puas dengan pelayanan BPJS karena mereka dianaktirikan, kemudian fasilitas kesehatan itu yang diterima tidak maksimal, kemudian pelayanan sangat lambat begitu. Nah, selanjutnya kita lakukan nih, kita masuk ke metode kuantitatif gitu. Apakah pernyataan 5 orang tadi atau kemudian informasi yang disampaikan oleh 5 orang tadi bisa dibenarkan gitu. Makanya kita kemudian menyebar kuesioner atau menyebar angket nih kepada 100 pasien dan keluarga pasien begitu. Ternyata benar gitu perkataan yang disampaikan oleh 5 orang tadi tentang pelayanan kesehatan BPJS itu tidak maksimal. Buktinya apa? Buktinya 90% responden menjawab mereka tidak puas nih. Gitu, tidak puas dengan pelayanan BPJS. Mereka memberikan nilai skor 1 gitu. Atau kemudian skor 2 dari interval 1 sampai 5 terhadap pelayanan BPJS gitu. Nah, itu adalah contoh yang dari exploratory. Kita mengeksplor terlebih dahulu. Kalau yang explanatory, kita sudah punya data, kemudian di-explain, dijelaskan. Data itu ngomong apa sih sebenarnya gitu. Nah, terakhir yang untuk dasar, tipe-tipe dasar itu adalah embed sekuensial. Jadi ini sebenarnya mirip sama yang di awal teman-teman semua ya. Bahwa pengumpulan data, kemudian juga proses analisis dari metode kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan dalam waktu bersamaan. Gitu. Akan tetapi pada desain ini biasanya ada kecenderungan kita akan lebih fokus kepada salah satu metode saja gitu. Entah itu kuantitatif atau kualitatif gitu. Jadi paling digenjot misalnya kita yang saya jelaskan sebelumnya tentang meneliti tentang pelayanan BPJS di Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Maka kemudian target awal kita adalah gimana caranya punya jawaban dari 100 responden gitu. Perkara nanti yang diwawancarai ternyata baru 2 orang, baru 3 orang itu urusan belakangan. Nah, itu di dalam embed situ. Tapi proses wawancara dan juga proses penyebaran kuesioner ini atau angket survei ini dilakukan dalam waktu bersamaan gitu. Dalam time frame yang sama gitu. Nah, itu adalah desain embed sequence design gitu teman-teman semua. Nah, sekarang kita masuk ke apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari mix method gitu ya. Kalau berbicara soal kekuatan, tentu dengan mix method tadi kita akan punya banyak sekali jenis
atau kemudian variasi serta jumlah data gitu lebih banyak dari metode-metode lainnya. Karena apa? Karena kita kan menggabungkan kedua metode gitu ya. Itu menjadi kekuatan lah gitu bagi si mixed methods ini. Kemudian mixed method juga membantu peneliti untuk siap dengan temuan atau data yang tidak terduga gitu. Jadi ketika ternyata metode ini tidak cocok, maka kemudian bisa dilakukan proses klarifikasi dengan metode yang lain. Oh, apakah yang salah itu metode sebelumnya, atau kemudian perlu di switch nih dari yang sebelumnya explanatory kemudian dirubah jadi exploratory gitu loh. Nah, si peneliti harapannya sudah siap dengan semua hal tersebut. Yang ketiga tentu kalau mixed method itu membantu mengeneralisasi data kualitatif gitu. Yang sebelumnya hanya teks-teks atau angka yang sangat kontekstual, kemudian bisa diangkat menjadi sesuatu yang lebih general. Gitu. Kemudian yang keempat, bahwa metode mixed method ini dia membantu desain dan juga validasi dari instrumen kuantitatif gitu. Jangan sampai ternyata dalam proses penelitian kenapa jawaban-jawaban mereka itu menjadi buruk, ternyata cara kita membuat pertanyaan itu yang salah gitu loh. Proses membuat pertanyaan yang salah. Nah, itu hal tersebut kemudian bisa klarifikasi atau divalidasi lewat proses wawancara gitu. Karena apa? Karena ketika menyebar angket, si responden itu kan membaca lewat ini teman-teman semua. Entah itu nanti lewat kertas kalau masih konvensional atau kemudian lewat Google Form gitu. Yang mereka baca itu kan adalah kalimat atau kata-kata di situ di dalamnya yang dimana tidak ada punya emosional gitu. Tapi kemudian jadi ketika proses penyusunan kalimat itu sederhananya ya, ketika proses penyusunan kalimat itu salah, maka si responden punya interpretasi yang berbeda nih antara satu dengan yang lainnya. Makanya kemudian ada semacam mungkin bisa jadi mereka salah dalam menjawab. Nah, kekeliruan tersebut kemudian bisa diperbaiki, divalidasi lewat proses wawancara. Jadi teman-teman semua melakukan wawancara, kemudian melempar pertanyaan yang sama mungkin gitu, atau kemudian menyisipi pertanyaan yang sama di dalam proses wawancara. Karena ketika teman-teman semua nanti melakukan wawancara secara langsung, si responden, maksud saya si informan itu kan melihat emosi kita. Jadi cara kita menyampaikan pertanyaan, kemudian ketika dia bingung dengan pertanyaannya, dia masih bisa memberikan feedback. Maksud Bapak apa ya gitu, atau kemudian maksud dari pertanyaannya seperti apa ya gitu. Kemudian kita jelaskan ulang. Nah, kalau kelemahan mixed method tentu sangat membutuhkan waktu yang lama gitu teman-teman semua ya. Apalagi kalau teman-teman semua ngambil yang desain sekuensial gitu. Jadi pekerjaan A selesai baru bisa melakukan pekerjaan B. Itu sudah bisa dipastikan penelitiannya akan sangat lama. Makanya dalam skripsi, terutama tugas-tugas mahasiswa itu bukan menolak lah, bukan kemudian menghindari, tapi teman-teman semua direkomendasikan untuk hanya menggunakan salah satu metode saja, entah itu kualitatif atau kuantitatif. Selain tadi kita berbicara soal bahwa mixed method ini membutuhkan waktu yang sangat lama, kemudian dengan teman-teman semua fokus ke salah satu metode, harapannya teman-teman semua kuat gitu lah, punya fondasi yang kuat sebelum lompat ke proses penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif gitu. Jangan sampai teman-teman semua langsung melompat ke menggabungkan metode, tapi ternyata masih lemah gitu loh di kedua metode tersebut gitu. Selanjutnya adalah yang kedua, kelemahan yang kedua, sulit untuk memutuskan kapan proses pengumpulan data penelitian benar-benar selesai dilakukan gitu. Karena dalam beberapa kasus terjadi semacam loop gitu, semacam pengulangan gitu. Apalagi ketika ternyata hasil kualitatif sama kuantitatifnya berbeda, tidak saling mendukung. Makanya kemudian harus dilakukan cross check, dilihat kembali lagi. Dilakukan penelitian kuantitatif nih, hasilnya diperoleh A, tapi ketika dilakukan penelitian metode kualitatif, hasilnya diperoleh B gitu, berbeda kan. Maka kemudian kita melakukan pengulangan, diulang lagi. Maka akan sangat membutuhkan waktu yang lama.
Kemudian ini lebih ke teknis bahwa kalau yang mix method yang kompleks atau rumit yang saya jelaskan sebelumnya, yang saya sampaikan tadi, dia masih sangat sedikit pedomannya gitu. Makanya jadi ini menjadi salah satu kelemahan. Makanya ketika seorang peneliti memutuskan untuk mengambil metode penelitian campuran atau mix method sebagai pisau untuk mengerjakan penelitian gitu, maka biasanya lebih cenderung diarahkan kepada empat tipe dasar yang saya jelaskan sebelumnya itu. Nah, ini adalah beberapa alasan bagi peneliti untuk menggunakan mix method. Pertama, kuantitatif itu kan dia mewakili populasi kawan-kawan semua hasilnya. Jadi kita hanya melakukan menyebar kuesioner ke beberapa sampel, tapi kemudian datanya disebut atau diklaim sebagai data dari sebuah populasi yang besar gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kuantitatif itu biasanya dia lemah terhadap informasi-informasi yang sangat spesifik terkait tentang alasan, kemudian juga penjelasan tentang sesuatu. Nah, tapi kalau kualitatif sebaliknya dia lemah terhadap temuan-temuan yang tidak dapat digeneralisasi. Karena apa? Karena keterbatasan jumlah informasi serta data. Kadang penilaian kualitatif itu ketika apalagi lokusnya sangat kecil gitu. Misalnya lokusnya cuma di universitas di UNY atau kemudian di tingkat provinsi, ya paling dalam penelitian kualitatif yang kita wawancari 10 sampai 20 orang gitu. Terus sudah selesai gitu. Nah, keterbatasan tersebut bisa ditutupi lah dengan pendekatan atau metode kuantitatif gitu. Nah, kedua metode tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan begitu. Apabila digunakan secara bersama-sama diharapkan dapat saling melengkapi. Nah, kapan mix method dapat digunakan? Pertama, ketika tersedia dua jenis data. Tersedia dalam artian apa nih? Teman-teman semua, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kampus itu mereka sudah mulai mengembangkan sebuah sistem big data gitulah. Jadi gimana caranya agar data-data raw, entah itu dalam bentuk audio, rekaman wawancara, atau kemudian transkrip yang sebelumnya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam proses penelitian skripsi, itu kemudian dikumpulkan dalam sebuah storage besar gitu ya. Contohnya cloud computing gitu ya, dikumpulkan secara online gitu. Untuk apa? Untuk kemudian ketika ada mahasiswa dengan fokus atau kemudian isu yang sama, tapi mungkin berbeda time frame-nya, yang sebelumnya mungkin dilakukan di tahun 90-an, sekarang di tahun 2020-an begitu. Atau kemudian sebelumnya lokusnya di Jogja, tapi sekarang lokusnya di Semarang. Mereka bisa bisa menggunakan data tersebut sebagai data sekunder, sebagai data kedua begitu. Jadi ini akan membantu proses pengerjaan proyek penelitiannya begitu. Jadi dengan tersedia dua data. Itu adalah salah satu contoh teman-teman semua. Kemudian yang kedua, ketika salah satu metode itu tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan atas rumusan masalah. Misalnya teman-teman semua udah melakukan penelitian kuantitatif nih. Oh tapi ternyata rumusan masalahnya nggak kejawab sama sekali gitu loh. Maka kemudian teman-teman tertarik untuk melakukan penelitian ulang tapi dengan mengganti metodenya gitu. Oh, saya coba klarifikasi yang pertama ini teman-teman semua ya, bahwa kemudian maksud dari tersedia dua jenis data itu adalah teman-teman semua mampu untuk mengumpulkan data tersebut gitu loh contohnya. Jadi jangan sampai ketika ingin melakukan mix methods menyebar kuesioner gitu dengan metode kuantitatif bisa dilakukan, tapi teman-teman semua tidak bisa melakukan proses wawancara itu atau kemudian tidak bisa melakukan kegiatan FGD-nya. Itu akan menjadi masalah nantinya gitu. Kemudian yang ketiga, mix method ini bisa digunakan ketika peneliti ingin menggunakan kualitatif untuk membantu menjelaskan temuan-temuan kuantitatif yang exploratory tadi, explore gitu.
Kemudian yang keempat, ketika peneliti ingin mengeneralisasi temuan ke populasi yang lebih besar. Atau yang kelima, ketika peneliti ingin memberikan alternatif metode terhadap isu atau tema yang sudah pernah teliti. Nah, jadi misalnya tadi teman-teman semua udah membaca literatur ya, review-review gitu. Dengan isu BPJS, oh ternyata udah ada yang meneliti di Rumah Sakit Sarjito, temanya BPJS. Sudah ada yang menggunakan kualitatif, sudah ada juga menggunakan kuantitatif nih. Nah, makanya kemudian teman-teman bisa masuk nih untuk memberikan alternatif dengan apa? Dengan menggabungkan kedua metode tersebut. Gitu. Nah, terakhir tugas kawan-kawan semua. Jadi ini untuk membantu teman-teman semua mencicil mencicil output tugas UTS-nya. Jadi biar bisa dikerjakan dari sekarang. Jadi nanti ketika UTS itu harapannya kualitasnya lebih kualitas proposal penelitian teman-teman itu menjadi lebih baik gitu loh. Jadi enggak sistem kejar SKS gitu. Sistem kebut semalam gitu. Tugas yang akan saya assign pada hari ini, terhitung pada hari ini, kira-kira 2 minggu pengerjaan teman-teman semua. Jadi dikumpulkan paling lambat 17 Oktober. Tugasnya adalah teman-teman silakan membuat latar belakang, mencicil latar belakang, mencicil pendahuluan dari riset yang akan teman-teman semua lakukan. Bagaimana bentuk latar belakang yang baik atau kemudian bagaimana bentuk latar belakang atau pendahuluan yang diharapkan itu sudah pasti teman-teman sudah dapatkan informasinya dari membaca jurnal kemarin gitu. Dan saya yakin dari membaca jurnal kemarin kawan-kawan semua juga dapat beberapa informasi sekunder. Misalnya tentang tentang angka-angka, misalnya kalau teman-teman semua meneliti tentang kemiskinan, pasti sudah ada angka kemiskinan, atau kemudian meneliti tentang efektivitas pelayanan BPJS tadi, pasti sudah ada variabel-variabel atau konsep-konsep yang disampaikan oleh si penulis di jurnal yang teman-teman review gitu. Nah ini jadi teman-teman semua tinggal mengembangkan kira-kira bagaimana latar belakang dari penelitian yang kawan-kawan semua lakukan. Tapi secara garis besar begini kawan-kawan semua, bahwa di latar belakang tersebut teman-teman semua harus memperkuat argumen mengapa proyek penelitian ini layak untuk dilakukan begitu. Bisa jadi dengan menjelaskan bahwa oh ternyata ada ketidaksesuaian antara Dassolin dengan Dasein gitu ya. Bahwa seharusnya dengan program A, B, C, D yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat kemiskinan itu menurun. Tapi realitasnya tidak gitu. Nah, teman-teman semua bisa berangkat dari itu. Dengan pertama mungkin menjelaskan tentang data-data kemiskinan gitu. Atau kemudian ketika teman-teman semua melakukan tentang BPJS tadi, bisa melihat bahwa oh dengan iuran kelas, kan BPJS itu punya kelas ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ketika terjadi kenaikan iuran, seharusnya ada peningkatan fasilitas dong gitu. Dan kemudian diharapkan persepsi masyarakat terhadap jaminan sosial BPS itu menjadi lebih baik. Kok tapi realitasnya malah sebaliknya begitu. Malah masyarakat kemudian cenderung underestimate jaminan sosial BPJS dan malah beralih ke jaminan sosial yang diberikan oleh penyelenggara pihak swasta gitu, dari perusahaan-perusahaan, misalnya dari Bank Mandiri, dari Manulife dan berbagai macam lainnya. Nah, itu teman-teman semua bisa menyampaikan data terlebih dahulu. Datanya didapat dari mana? Didapat dari literatur yang sudah teman-teman review begitu. Nah, baik kawan-kawan semua. Kurang lebih 50 menitan tadi, hampir 1 jam.